Oke, saya Dominikus Savio Alfriano dengan NIM 15101801. Saya kelas M, UAS TKTI. Saya akan membahas tentang audit sistem informasi sumber daya manusia pada training center di Jakarta menggunakan framework COVID 4.1. Audit sistem informasi. Audit teknologi informasi pada hakikatnya merupakan salah satu dari bentuk audit operasional, tapi kini audit teknologi informasi sudah dikenal sebagai satu satuan jenis audit tersendiri yang tujuan utamanya lebih untuk meningkatkan tata kelola IT. Jenis audit ini berkembang dalam beberapa varian. Yang pertama, pemeriksaan operasional, pengelolaan sistem informasi atau lebih tepatnya terhadap tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Yang kedua, general informasi review, audit terhadap sistem informasi secara umum pada suatu organisasi tertentu. Yang ketiga, audit terhadap aplikasi tertentu yang sedang dikembangkan. Sumber daya manusia. Menurut Sony Sumarsono tahun 2003 halaman 4, sumber daya manusia atau human resource sukses mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Artinya, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua yaitu SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Dapat diartikan mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. COVID Framework. COVID adalah sebuah framework dan supporting toolset yang membantu manajer menjembatani jarak antara tujuan untuk keperluan pengendalian, permasalahan teknik dan risiko bisnis beserta mengkomunikasikan level pengendalian kepada stakeholders. COVID menyediakan langkah-langkah praktis yang dapat diambil lebih difokuskan pada pengendalian atau kontrol yang selanjutnya dijelaskan dalam tahap dan framework proses. Manfaat dari langkah-langkah praktis yang dapat diambil tersebut yang pertama adalah membantu mengoptimalkan investasi teknologi informasi yang mungkin dapat dilakukan. Yang kedua, menjamin pengiriman servis. Yang ketiga, framework COVID menggambarkan antara business dan aplikasi. Teori COVID 4.1 yang relevan dengan sumber daya manusia mencakup ada define the strategy plan atau perancangan IT yang strategis dibutuhkan untuk mengelola dan mengarahkan semua sumber daya IT agar sejalan dengan prioritas dan strategi bisnis. Yang berikutnya, manajemen human resource. Teknologi tenaga kerja yang komponen diperoleh dan dipertahankan untuk menciptakan dan mengirim layanan IT kepada bisnis. Yang berikutnya, determine teknologi direction. Layanan informasi menentukan arah teknologi untuk mendukung bisnis. Yang berikut, manage quality. Manajemen quality dibangun dan dikelola yang berisi proses serta standar akuisisi dan pengembangan yang telah teruji. Yang berikutnya, manajemen project atau kerangka kerja manajemen proyek dan program untuk pengelolaan dari seluruh proyek IT yang dibangun. Yang terakhir,
Education and training user, pendidikan yang efektif untuk semua pengguna sistem IT, termasuk bagian IT, perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing kelompok pengguna. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.